Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Jumpa lagi di hari Minggu 25 Juni 2023 dalam tema permenungan kepadamu kuserahkan perkaraku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan kita sering mengalami goncangan oleh berbagai macam persoalan. Sangat sering persoalan-persoalan itu melampaui batas kemampuan kita. Dan kita juga sering mengalami bahwa banyak orang putus asa, ada yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya selama-lamanya supaya mereka tidak lagi mengalami persoalan-persoalan yang menggoncangkan hidup mereka. Ada juga yang lari meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Di hari Minggu ini kita mengenal seorang nabi besar, yaitu Nabi Yeremia, yang memberi kesaksian bahwa ia sendiri mengalami goncangan dalam tugas kenabiannya. Kegentaran itu datang dari berbagai tempat. Bahkan Yeremia mengatakan bahwa kawan karibnya berubah menjadi pengkhianat. Memang kita sering mengalami hal serupa itu, bahwa orang-orang dekat kita menjadi musuh dalam selimut. Seringkali mereka begitu baik dengan kita, namun di pihak lain mereka juga menjadi Yudas yang mengkhianati persaudaraan kita. Pengalaman ini sungguh menjadi pengalaman Nabi Yeremia, namun kita tahu Yeremia mengajak kita, meyakinkan kita melalui pengalaman hidupnya bahwa ketika kita menyerahkan persoalan-persoalan kita ini kepada Tuhan, maka kita kuat. Nabi Yeremia mengalami bahwa Allah menjadikan dia bagaikan seorang pelawan yang perkasa, atau anak panah runcing di dalam, bagaikan anak panah runcing yang tersembunyi dalam tabung panah. Orang benar seperti Yeremia yang berlindung pada Tuhan kemudian mengalami bahwa musuh-musuhnya jatuh dan malu sendiri atas pengkhianatan mereka terhadap Yeremia. Kita tidak mungkin dengan kekuatan kita melawan Allah yang menjaga dan melindungi orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak persoalan. Kita dapat menghadapi persoalan-persoalan ini dan mengandalkan kepercayaan dalam diri kita. Tetapi lebih dari itu, Yeremia mengajak kita
untuk menyerahkan persoalan hidup kita pada Tuhan. Kita memperhatikan kenyataan dalam hidup kita, sangat sering kita terlalu sibuk. Pada kesempatan hari Minggu kita sering mengatakan bahwa kita malas ke gereja. Saya ingin mengatakan bahwa kemalasan itu adalah pengaruh dari kuasa kegelapan yang hendak menarik kita mundur dari sumber kebaikan. Kita mesti melakukan perlawanan terhadap kemalasan yang adalah pengaruh roh kegelapan yang ingin menghancurkan hidup kita. Anak-anak atau bapak-bapak atau para ibu pada hari Minggu yang mulai merasa malas bangun tidur atau malas ke gereja, hendaknya segera mandi dan menyiapkan diri untuk ke gereja. Dengan cara demikian, kita sudah melawan roh jahat yang mulai menggunakan kelemahan kita untuk menghancurkan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita sudah bergegas ke gereja untuk ibadat atau untuk menghadiri perayaan Ekaristi, kita membawa persoalan hidup kita, persoalan keluarga, persoalan hidup kemasyarakatan, persoalan terkait dengan politik dan kesejahteraan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sedang berada di tahun politik jelang tahun 2024. Ada banyak calon wakil rakyat, juga ada banyak calon bupati. Tentu kita mesti menentukan pilihan yang tepat untuk memilih wakil-wakil rakyat kita di tempat kita berada. Jangan sampai kemudian di kecamatan, di paroki kita lalu tidak ada wakilnya di tahun 2024, karena kita memang harus cenderung terlibat dalam praktik money politik. Orang memberi kita uang 50.000 lalu kita memilih mereka karena satu lembar 50.000 rupiah. Kemudian kita benar-benar tidak memiliki seorang wakil rakyat dari daerah kita yang akan duduk di gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk membawa aspirasi kita. Saya ingin mengatakan bahwa di paroki kita di tahun kemarin hampir tidak ada seorang wakil rakyat yang lolos, karena kita terpecah belah dan kurang memperhatikan orang-orang yang akan menjadi wakil kita di gedung DPR. Persoalan ini mesti kita bawa dalam doa-doa kita, karena hanya Tuhan yang punya kebijaksanaan memilih orang-orang yang berkenan di hatinya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kita. Dan tentu juga ada banyak persoalan lain dalam kehidupan keluarga yang sering terjadi percecokan dalam kehidupan keluarga
anggota keluarga tidak saling menerima satu sama lain. Kita seringkali merasa aneh mengapa keluarga menjadi retak, tidak saling menerima dan tidak saling menghargai. Tentu ada rupa-rupa alasan, ada rupa-rupa persoalan masih kita bawa kepada Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus katakan, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di surga. Kebencian dan pengkhianatan tentu merupakan bagian dari upaya kita untuk menyangkal adanya kebenaran dalam hidup kita. Menyangkal kebenaran sama halnya juga dengan menyangkal Yesus, pejuang keadilan dan kebenaran dalam hidup kita. Dia sendiri katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jika kita menyangkal hal-hal yang baik dalam hidup kita, mengkhianati kebaikan itu dalam hidup kita, maka kita benar-benar telah menyangkal kehadiran Yesus yang membuat hati kita hidup. Demikian pemazmur hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu ada juga banyak persoalan lain yang terkait dengan tata kelola kehidupan ekonomi. Di hari Senin tanggal 26 Juni, besok pagi, di paroki kita akan merayakan komuni suci yang pertama. Komuni suci yang pertama ini merupakan hari yang terindah bagi anak-anak kita. Kita perlu merayakannya. Namun kita perlu mempertimbangkan aspek kesederhanaan dalam syukuran komuni suci yang pertama, agar tata kelola kehidupan ekonomi yang berkelanjutan harus tetap menjadi tanggung jawab kita. Banyak dari antara kita bekerja dan mengumpulkan, kemudian menghabiskan dengan pesta-pesta gereja, lalu kemudian mengalami kesulitan untuk mencari dan mengumpulkan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita punya lembaga pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan keluarga. Salah satu lembaga pemberdayaan itu di keuskupan kita, yaitu CU Sinar Saron. Saya selaku pastor mengajak keluarga-keluarga dan para pasangan khusus persiapan perkawinan untuk mari kita mulai menabung di lembaga keuangan, lembaga pemberdayaan. Kita mesti mulai menabung hari ini supaya kemudian pada suatu saat nanti kita boleh mengalami bahwa kita bisa menjadi petani pensiun di lembaga pemberdayaan ini. Lembaga pemberdayaan ini mengajak kita untuk menjadi petani pensiun, artinya pada satu saat nanti uang bisa bekerja untuk kita. Jika kita bekerja dan kemudian menghabiskan, maka kita menjadi budak dari uang. Uang tidak bekerja untuk kita. Hari ini kita kerja dan habiskan, besok kerja lagi, habiskan. Dan karena itu kita tetap hidup miskin dari waktu ke waktu. Kita selalu mengajak banyak keluarga untuk mari kita hidup hemat.
dengan sedapat mungkin mengurangi budaya pesta, budaya-budaya perjudian yang mengganggu tata kelola keuangan keluarga. Dan mari kita mulai menabung setiap bulan untuk sampai pada satu saat nanti uang itu dapat bekerja untuk kita, untuk keluarga. Banyak dari antara kita yang memilih untuk merantau, tetapi untuk saat ini perantauan itu memang tidak cocok lagi untuk situasi kita, karena Indonesia sebagai sebuah negara yang boleh kita katakan sedang dalam pertumbuhan ekonomi yang mulai semakin baik, dengan dana-dana yang luar biasa digelontorkan ke desa-desa. Tentu tata kelola keuangan, lalu juga jaminan dari perbankan dengan pinjaman KUR, atau banyak peluang yang bisa dikembangkan di daerah kita, seharusnya mencegah orang-orang kita untuk mulai melupakan mental untuk merantau. Merantau itu hal yang positif untuk pengembangan hidup ekonomi. Namun jika kita tidak memiliki tata kelola keuangan yang baik, maka perantauan itu juga bisa membawa malapetaka dalam kehidupan keluarga kita. Banyak keluarga yang hancur, berantakan, karena setelah kursus persiapan perkawinan berkat nikah, mereka harus pergi merantau. Suami merantau atau istri merantau, mereka tinggal berjauhan dalam jangka waktu yang lama, dan itu kemudian timbul banyak godaan, istri kawin lagi, suami kawin lagi, anak-anak terlantar, dan seterusnya. Mari kita membawa persoalan-persoalan hidup kita kepada Tuhan. Selain kita memang mengandalkan kekuatan sendiri, percaya diri, tetapi kita perlu membawa persoalan ini kepada Tuhan dalam doa-doa kita, karena hanya pada Tuhan ada kasih setia yang besar yang terus-menerus akan menjaga dan melindungi kita. Selamat berhari Minggu jelang Komuni Suci yang pertama. Selamat merayakan Komuni Suci yang pertama di tanggal 26 Juni. Semoga ada sukacita yang besar dari Komuni Suci yang pertama ini, yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita, kualitas hidup keluarga kita, komunitas basis Krejani, dan stasi, paroki, dan lingkungan masyarakat kita. Tuhan memberkati. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Yang sakit, semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan yang sedang mempersiapkan Komuni Suci yang pertama, semoga Tuhan menjaga dan melindungi, agar Komuni Suci yang pertama ini menjadi berkat bagi anak-anak dan keluarga kita.